Selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya John Frankie Udam di CCTV Trans Papua. Jadi teman-teman, pada pagi hari ini saya sudah berada di kilometer 283 atau setidaknya 3 km dari jembatan Meteor Jalan Trans Papua Jayapura Wamena. Jadi teman-teman, pada pagi hari ini saya ingin berbagi sedikit terkait informasi perkembangan dari pembangunan Jalan Trans Papua Jayapura Wamena, khususnya di kilometer ini, di kilometer 283 Jalan Trans Papua Jayapura Wamena. Jadi pada segmen ini kita sudah masuk dari beberapa kilo sebelumnya, itu batas kerja antara PT Yasa dan juga PT Nindakarya. Dan pada segmen ini atau di kilometer ini kita sudah berada di area kerja dari PT Yasa. Jadi ini tadi saya dari arah Jayapura, dari arah sana ya teman-teman, dari arah Jayapura, jembatan Meteor, terus ke belakang ke daerah Distrik Airu, Muara Nawa dan Kampung Nawa. Nanti saya akan ke depan ke arah Wamena, akan ke sana. Nanti kita masuk dulu ke Kampung Malili, Naira, dan seterusnya menuju ke Distrik Benawa, Kabupaten Yalimo. Kondisi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman pada pagi hari ini kondisi perkerasannya sudah sampai di tahap LPB ya, dan sebentar lagi mereka akan tambah lagi atau menghampar untuk LPA-nya. Jadi mungkin cuman prosesnya masih setelah dikompek oleh Fibro, ini mungkin masih dibiarkan dulu biar lebih padat lagi, dan juga mungkin terhadap abrasi atau permukaannya bisa lebih lebih kuat lagi, makanya dibiarkan begini dulu. Tapi kondisinya seperti begini, ini memang pekerjaan yang paling sangat berat, karena di sini ada item yang itu adalah item cut and fill ya, jadi ada galian dan timbunan, dan ini volumenya sangat besar sekali. Ini satu tantangan tersendiri juga buat PT Yasa yang dipercayakan mengerjakan pada segmen atau kilometer ini, karena memang luar biasa sekali tingginya. Itu di cutting itu tinggi sekali. Dan mungkin satu hal yang bagi, karena di sini kondisi tanahnya pada levelan yang paling sudah ini cukup baik, artinya cukup padat, sehingga pembentukan benchnya tidak terlalu susah untuk dilakukan. Hanya saja memang volume cuttingannya sangat besar. Jadi kita maju sedikit ke depan dulu ke arah Wamena. Nah, tadi saya parkir motor di atas. Sebenarnya mau parkir motor di sini, cuman karena posisinya untuk pengambilan video ini nanti akan mengarah ke sana, karena pagi hari ini saya coba untuk maju dulu ke depan ke arah kalau bisa tidak sampai di Elelim, karena hari ini saya tujuannya hanya coba untuk berbagi kondisi dengan yang sampai mungkin di Distrik Benawa, atau maju sampai ke jembatan Giliga yang pada bulan November tahun lalu atau bulan Desember tahun lalu sempat saya ambil video kondisi terakhir yang ada di sana. Tapi informasi yang saya terima bahwa jembatannya sudah selesai 100%. Oleh karena itu maka mulai kemarin saya sudah jalan cuman nginap di kilometer 276 di sekitaran Kali Kakri. Jadi kondisinya seperti begini. Pemantapan lerengnya sudah cukup, hanya mungkin ada beberapa titik saja yang perlu nanti menjadi perhatian. Dan ini untuk bangunan sekundernya, untuk saluran air di kiri dan kanan jalan belum ada ya, belum tersedia. Mungkin dalam beberapa waktu ini akan segera dikerjakan. Dan biasanya pada ruas jalan Trans Papua Jayapura Wamena ini, untuk bangunan minor ini kebanyakan subkon. Jadi disubkon dari kontraktor utama atau pelaksana utama, disubkon kepada pihak atau kepada warga asli Papua atau orang asli Papua. Dan juga ada beberapa subkon-subkon yang dilakukan terlepas dari aturan dari Balai Jalan Nasional Wilayah Jayapura. Kita lihat kondisinya. Ini memang kalau agak lambat, kita antisipasi nanti sedimennya akan lebih banyak lagi, sehingga permukaan atau kedalaman salurannya akan berkurang. Jadi mungkin akan dikeruk lagi kalau agak lama ya mereka ini. Tapi biasanya kalau sebelum diaspal
sudah pasti bagian minornya, salurannya harus segera dikerjakan, baru bisa sampai ke tahap HRS. Nah, kita maju ke depan, kita lihat kondisinya. Ini luar biasa ya, volume cut and fill-nya memang sangat besar sekali, dan hampir untuk segmen atau area kerja dari PT Yasa ini memang kebanyakan cut and fill-nya sangat banyak. Nanti sebentar di depan lagi kita akan maju di kilometer 10 kilo ke depan ya, di kilometer 293 itu juga ada beberapa penanganan penurunan grade badan jalan serupa dengan ini, yang lumayan tinggi juga yang dilakukan oleh PT Yasa. Kalau di bagian yang sebelumnya ke arah Jayapura itu misalnya seperti yang dikerjakan oleh Bumi Karsa, PT Bumi Karsa itu juga lumayan ada beberapa pekerjaan geometri jalan, yaitu penurunan grade badan jalan lumayan besar juga volume cut and fill, serupa dengan yang dikerjakan oleh PT Yasa ini. Nanti juga kalau memang tahun ini positif dia segera terrealisasi untuk segmen dari setelah distrik Benawa ke arah distrik Elelim, itu juga nanti ada begitu banyak penurunan grade badan jalan, karena untuk mencapai standar S ini desain jalan kemungkinan persentase kelandaiannya belum mencapai 12%, dan agak susah kalau kejar 12%, karena kita tahu bahwa hampir rata-rata ruas jalan di Papua agak susah, terutama ruas jalan di Purwamena untuk mencapai 12% itu agak susah. Susah dalam arti kalau secara teknis bisa dikerjakan, hanya non teknis, karena volume yang akan dikeluarkan, biaya yang akan dikeluarkan lumayan besar. Ini kondisinya sudah cukup baik, tinggal pemantapan untuk bangunan minornya saja. Setelah itu mereka lanjutkan LPA dan ke tahap finish, yaitu HRS atau aspal. Demikian dari saya, John Frank Udang, buat teman-teman semua di CCTV Trans Papua, dan kemungkinan 3 jam ke depan saya akan maju dulu, atau 2,5 jam lah, sampai ke distrik Benawa. Setelah itu mungkin istirahat, dan rencana kalau cuaca cukup baik, cerah ya, bisa sampai jembatan Yauli terus balik kembali ke Jayapura. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.